Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Blitar, akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching dalam supervisi akademik, yang terdiri dari observer, coach, dan coaching. Saya Endah Budianti SPD dari UPT SD Negeri Darmo Jayan 1, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar. Saya Novan Dedi Ardiana SPD dari UPT SD Negeri Kendal Rejo, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar. Saya Irma Pratika Dewi dari UPT SD Negeri Topokan 1, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam Pak Novan. Selamat pagi Bu. Pagi Pak Novan. Bagaimana kabar Bu Irma pagi hari ini? Alhamdulillah kabar baik Pak Novan, tentunya juga kabar sehat. Pak Novan sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya pagi ini juga sehat Bu. Alhamdulillah. Senang sekali pagi ini bisa bertemu dengan Bu Irma. Iya Pak Novan. Bu Irma, sebelum Anda melakukan coaching, Ya. saya sebagai observer, sebagai langkah awal saya akan berdiskusi dengan Bu Irma. Baik Pak Novan. Yang pertama mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Baik Bu, pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya nilai dengan rubrik penilaian. Yang pertama, apa percakapan antara coach dan coachee sudah sesuai dengan alur tirta, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Yang kedua, bagaimana Bu Irma sebagai coach sudah memenuhi kompetensi coaching, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Yang ketiga, bagaimana coachee merespon, menanggapi pertanyaan dari coach. Yang keempat, apakah Bu Irma sebagai coach bisa menerapkan prinsip coaching, diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Bagaimana Bu Irma, sudah jelas terkait rubrik penilaian dan apa ada yang ditanyakan Bu? Baik Pak Novan, saya rasa sudah cukup jelas Pak Novan. Ya. Baik Bu Irma, berikutnya lagi Bu Irma saya akan menanyakan yang kedua yaitu kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Irma? Kalau saya, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu tentang present dan mendengarkan aktif serta memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi ketika kita sudah bisa hadir penuh, Ya. kemudian mendengarkan aktif, kita juga akan bisa memberikan pertanyaan berbobot pada coachee. Ya. Terima kasih. Untuk yang ketiga, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi Bu? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan, mungkin saya akan mengembangkan di kompetensi mendengarkan aktif. Jadi ketika Ya. kita bisa mendengarkan aktif, kita menyimak coachee secara dengan sungguh-sungguh, maka itu nanti kita akan dapat mendapatkan kata kunci. Nah, Ya. dari kata kunci itu tadi kita bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti Ya. itu Pak Novan. Ya baik Bu, untuk yang keempat, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan apa yang diinginkan Bu? Saya ingin coachee itu nanti bisa menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Jadi coachee juga akan terbuka, bercerita dengan saya sehingga coachee nanti juga akan menemukan strategi serta langkah-langkah untuk solusi dari masalahnya itu tadi. Ya, demikian dulu Bu Irma untuk percakapan pra-observasinya kali ini. Ya Pak Novan. Setelah ini silahkan Bu Irma melakukan coaching dengan coachingnya yaitu Bu Endah. Tapi sebelum itu mohon silahkan bisa diminum dulu Bu. Baik, Untuk terima kasih kopinya, Pak ya. Novan. Ya, Terima sama-sama, Bu. kasih. Mari sama-sama Pak Novan. Iya, ya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Endah. Waalaikumsalam Bu Irma. Selamat pagi Bu Endah. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bu Endah? Alhamdulillah sehat Bu Irma. Lama ya Bu Endah ini kita tidak bertemu. Iya benar. Bu Irma sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik juga Bu Endah. Ngomong-ngomong,
hari ini ada apa ya, kok mengajak bertemu, dan kira-kiranya saya amati beda dengan hari-hari biasanya, yang biasanya itu selalu semangat, selalu ceria. Ini kok kelihatannya kurang bersemangat seperti itu, Bu Indah. Iya ini Bu Irma. Memang saya rasa memang saya kok kurang bersemangat begitu ya. Makanya ini saya butuh ngobrol ya, butuh Oke, teman oke, untuk siap. ngobrol, untuk curhat itu. Ya, untuk meluapkan unek-unek yang ada di benak saya, Bu Irma. Siap, saya akan menjadi pendengar yang baik nanti untuk Bu Wah, Indah. terima kasih Bu Irma. Kalau boleh tahu ini nanti apa yang menjanggal pada pikiran Bu Indah sehingga hari ini kok terlihat begitu semangatnya itu kurang. Menurun. Iya, menurun. Iya Bu Irma, jadi begini ya. Saya itu sedang bingung Bu Irma terkait dengan pembelajaran yang ada di kelas saya, khususnya pada pelajaran IPAS ya, materi tentang rantai makanan. Bu Irma, saya mengajar di kelas 5. Kelas Ya, kelas 5 iya. dan murid saya itu ada 10 anak gitu. Dan akhir-akhir ini tuh saya mengamati anak-anak kok kelihatannya tuh kurang semangat gitu dalam mengikuti pembelajaran. Mereka tuh tidak fokus, tidak antusias dengan pembelajaran yang mereka ikuti di dalam kelas seperti itu. Iya. Jadi anak-anak kelas 5 SD ya Bu Indah. Jadi itu kan peralihan ya Bu Indah ya, mulai dari kelas bawah, jadi ya kelas 1, 2, 3, 4, 5 dan akan naik ke kelas 6. Jadi memang emosinya itu juga sudah mau perubahan ya. Jadi dilihat dari pembelajaran tadi yang Bu Indah sudah ceritakan, kurang antusiasnya, mungkin anaknya sudah ingin mencari dunianya yang untuk dia itu bisa senang. Nah, itu tadi kira-kira Bu Indah nanti kan tentang rantai makanan ya Bu Indah ya, Iya, Bu di Irma. pelajaran IPAS. Dan tadi Bu Indah juga bercerita kalau muridnya kurang lebih ada berapa Bu Indah tadi? 10. 10. Itu yang mendominasi anak laki-laki atau perempuan Bu Indah? Anak perempuan. Oh, anak perempuan ya. Wah. Anak perempuannya ada 7 dan laki-lakinya ada 3. Oh, padahal itu yang mendominasi kan anak perempuan ya, Iya. tapi juga tetap tidak kondusif gitu ya. Iya. Iya. Jadi mereka tuh apa ya, seperti kelihatan tidak antusias begitu ikut pembelajaran. Jadi bosan gitu. Iya. Oke Bu Indah, karena waktu ngobrol kita juga pendek ya nanti, lalu kira-kira apa yang ingin Bu Indah dapatkan dari obrolan kita nanti? Saya ingin mendapatkan solusi Bu Irma dari obrolan kita nanti. Saya ingin mendapatkan solusi jalan keluar, way out begitulah ya, yang agar murid-murid saya itu bisa menjadi antusias, bisa fokus kembali dalam mengikuti pembelajaran, bersemangat lagi berada di dalam kelas, sehingga kelas itu menjadi lebih hidup, nyaman, pembelajaran bisa menyenangkan. Oke. Jadi Bu Indah menginginkan pembelajaran yang nyaman, aman, menyenangkan, dan materi bisa diterima oleh muridnya ya Bu Indah. Betul. Oke, berarti kita mencari solusi ya, agar murid Bu Indah itu menjadi antusias lagi, khususnya pada pembelajaran IPAS dan materi rantai makanan ya, sehingga nanti nilai mereka nanti bisa menjadi lebih baik ya Bu Indah ya. Iya Bu Irma. Baik, bagaimana inti untuk meningkatkan anak-anak itu bisa menjadi lebih fokus lagi, antusias seperti itu Bu Indah? Begini, betul sekali. Kemarin itu saya sudah menggunakan media PowerPoint, Bu Irma. Saya berusaha menggunakan media yang berbeda. Saya memberikan pembelajaran itu kepada anak-anak. Ya memang terkait tetap ini ya, materinya masih rantai makanan ini, tapi sepertinya kok belum bisa membawa perubahan kepada mereka. Jadi mereka tetap saja belum bisa fokus gitu dalam pelajaran. Mereka belum bersemangat, mereka juga masih terlihat bosan begitu mengikuti pembelajaran begitu Bu Irma. Kalau boleh tahu Bu Indah, ini sudah mencoba menggunakan media apa saja untuk menarik antusias muridnya? Iya, selama ini memang saya sering menggunakan media, misalnya ceramah itu sudah pasti, saya juga demonstrasi kepada anak-anak, dan ini saya juga menggunakan media ini PowerPoint itu untuk anak-anak.
selama Iya. itu yang saya gunakan Bu Irma. Oke. Ketika Bu Endah menggunakan PowerPoint, ya, itu tadi kan Bu Endah juga menampilkan video-video gitu ya Bu Endah ya, gambar-gambar seperti itu. Namun juga belum bisa menumbuhkan rasa antusias seperti itu ya Bu Endah. Iya, iya. Kemudian kira-kira Bu Endah sudahkah apa itu melakukan pendekatan antar seorang dari kita guru dengan muridnya seperti itu? Sudahkah melakukan pendekatan dengan muridnya Bu Endah? Sudah Bu Irma. Jadi waktu ya pas pembelajaran itu saya ajak ngobrol anak-anak, saya tanyakan bagaimana tadi malam belajar apa tidak di rumah, kegiatannya mereka itu apa saja, seperti itu Bu Irma. Ya sudah, saya sudah menggunakan pendekatan mungkin secara personal. Ada beberapa anak itu yang begitu menonjol, kadang menonjol apa ya, ketidakfokusannya itu, jadi saya dekati terlebih dahulu. Takutnya nanti kalau mereka sudah merasa apa ya, ogah-ogahan gitu terus menularkan ke temannya juga. Iya. Jadi saya dekati, dan secara umum memang anak-anak itu sudah saya ajak ngobrol. Bagus sekali Iya. untuk pendekatan Bu Endah kepada Iya. muridnya. Kemudian menurut Bu Endah bagaimana sih gambaran anak-anak yang aktif dalam pembelajaran sehingga mereka itu bisa memahami materi yang Bu Endah sampaikan itu? Iya, kalau menurut saya tuh anak-anak itu yang aktif itu yang ideal. Kalau di dalam kelas itu mereka bisa fokus, minimal bisa fokus ya dalam mengikuti pembelajaran tanpa ada hal-hal lain gitu yang mereka pikirkan. Jadi fokus pada pembelajaran itu, mereka bisa mungkin bertanya seandainya mereka belum paham, seandainya kita beri pertanyaan-pertanyaan pemantik, mereka itu saling begitu tanggap, Oke. sudah langsung tanggap, memberikan jawaban, kelihatan hidup. Jadi itu fokus itu penting ya Bu Endah ya. Bagi saya iya. Oke, jadi menurut Bu Endah itu anak-anak idealnya itu bisa memperhatikan pelajaran, aktif dalam pembelajaran itu anak-anak yang fokus. Iya. Jadi siap menerima pembelajaran seperti itu ya Bu Endah ya. Kemudian menurut Bu Endah, kalau anak-anak Bu Endah di antara rentan level 1 sampai 10 dan yang tidak paham itu di level berapa menurut Bu Endah? Sepengamatan saya ya, jika ditekankan di level Iya. itu berada pada level Level 5 ya, jadi dari rentan 1 sampai 10 tadi Iya. berada di level 5, masih level 5. Kemungkinan kalau dilihat dari levelnya, murid Bu Endah itu apakah bisa kita naikkan levelnya sesuai yang kita harapkan? Menjadi paham, menjadi antusias, aktif dalam pembelajaran, tentunya juga sangat senang dalam proses pembelajaran itu tadi. bisa Bu Irma. Oke, bisa. Kira-kira karena Bu Endah tadi optimis ya, bisa menaikkan dari level 5 itu nanti dari level yang Bu Endah harapkan. Kira-kira ada nggak strateginya itu? Ada apa tidak ini? Ada. Kira-kira kalau boleh tahu, apa strategi yang akan Bu Endah lakukan untuk meningkatkan kemampuan murid Bu Endah agar berada di level yang Bu Endah inginkan? Saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Wow. Itu dengan memperhatikan kesiapan belajar mereka. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu saya memperhatikan dengan kebutuhan akan gaya belajar mereka. Jadi di sini saya akan memberikan tes diagnostik di awal, jadi untuk mengetahui seberapa jauh kesiapan belajar mereka. Saya juga akan lebih mencermati dari ekspresi mereka, bagaimana minat belajar, gaya-gaya belajar anak-anak itu, mana yang gaya belajarnya audio, audio visual, auditori, Iya. dan anak yang aktif itu mereka yang kinestetik itu. Jadi saya akan berusaha untuk mengelompokkan, tetapi
menggali, saya ingin memahami seberapa jauh gaya belajar anak-anak itu sehingga saya bisa memberikan media pembelajaran yang lebih bervariasi, media pembelajaran yang tepat bagi mereka. Selain itu, saya juga akan itu tadi, saya akan berusaha untuk mencari media-media yang bervariasi kepada anak-anak, bisa melalui YouTube ya, pembelajaran yang Iya. di YouTube itu ya. Oke, betul. Jadi juga saya bisa mencari poster-poster yang lebih bervariasi lebih banyak sehingga anak-anak itu nanti tidak bosan ya dengan poster yang itu saja. Oke, betul. Bisa lebih banyak lagi literasinya. Juga saya ingin memajang infografis di kelas itu yang pojok kelas itu ada beberapa infografis yang ya itu untuk anak-anak yang kinestetik ya mereka yang masih bergerak. Jadi Oke, mereka betul. bisa berkeliling kelas Iya. belajar. Selain itu ini rencana Iya, saya. oke, sudah. Oke, rencana sangat luar biasa itu tadi, Bun. Saya yang kecil di data ini menerapkan pembelajaran Oke. terkait dengan materi pembelajaran Diferensiasi. rantai makanan itu Oke. ya. Jadi kan di sekolah saya itu buka dengan sawah, Oke, buka sawah, dengan pangan. juga sungai. Oke. Kan. Jadi saya kira untuk pembelajaran itu Di luar kelas. iya di luar kelas itu bisa Sangat mendukung. terapkan, iya karena tempat-tempat itu adalah tempat-tempat terjadinya rantai makanan. Ya, oke. Saya kira sulit banget dengan pembelajaran yang sedang kita laksanakan. Wah, menarik sekali ya. Tadi rencana Bu Indah. Kalau begitu, apa ukuran keberhasilan dari rencana Bu Indah tadi? Begini Bu Irma, kalau menurut saya ya, ukuran keberhasilan itu nanti saya bisa melihat murid saya itu bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran, kembali antusias, ya bisa bersemangat. Jadi di dalam kelas itu mereka semuanya itu bisa aktif, ya, bisa merdeka, bisa leluasa memberikan pendapatnya, juga bisa saling antar teman itu berinteraksi dengan baik, bisa saling memberi, bisa saling mengisi. Jadi suasana kelas itu seperti yang saya sampaikan tadi bisa kembali hidup, menyenangkan. Jadi suasana kelas bisa menjadi hidup, menyenangkan. Lalu untuk menciptakan itu tadi, kira-kira ada nggak kendala atau di dalam penerapan rencana ini tuh ada hambatan seperti itu? Saya kira kalau kendala itu pasti ada Bu Irma ya. Jadi kalau bagi saya itu dalam masalah pembelajaran media pembelajaran yang bervariasi itu sekarang itu saya masih merasa ada kesulitan. Jadi saya masih bingung mau memilihkan media itu yang seperti apa, yang bervariasi, yang bagaimana, itu yang bisa diminati oleh anak, yang sesuai untuk anak itu yang seperti apa itu. Jadi bagaimana memilih media, bagaimana kita menciptakan media itu saya masih sangat perlu belajar lagi Bu Irma. Terus yang kedua itu masalah ini saya masih untuk memetakan gaya belajar anak. Nah, belajar anak itu saya juga harus masih banyak belajar di situ. Jadi bagaimana langkah-langkah saya ke depannya itu agar bisa benar-benar saya bisa memenuhi kebutuhan belajar mereka. Jadi bagaimana anak yang mempunyai kebutuhan dengan gaya belajarnya audio, auditori, visual seperti itu, saya bisa memenuhi dari kebutuhan gaya belajar mereka. Jadi sehingga mereka itu bisa termotivasi, bisa lebih fokus lagi kan sesuai dengan minat mereka. Ya, jadi mereka tidak merasa tertekan, mereka tidak merasa terpaksa begitu dalam mengikuti pembelajaran. Jadi mungkin di sini itu saya masih sangat sangat membutuhkan belajar dalam hal itu.
Dan yang ketiga juga untuk masalah pembelajaran di luar kelas ya, offline kelas itu saya juga harus banyak berkoordinasi selain dengan rekan sejawat saya juga banyak berkoordinasi dengan wali murid ya, karena memang begini Bu Irma, di sekolah saya itu memang sekolahnya pinggiran ya. Jadi sekolahnya sudah termasuk sangat pinggiran dengan ya mohon maaf mungkin latar belakang ya sosial, budaya, ekonomi juga pendidikan dari orang tua itu ya mungkin bisa dikatakan iya itu sangat mempengaruhi. Jadi itu perlu sekali saya berkoordinasi dengan mereka karena seperti ini. Kalau bagi mereka itu kan pergi ke sawah ataupun sungai itu merupakan hal yang biasa dan bagi mereka itu tidak ada sesuatu yang berbeda di sawah atau sungai. Tetapi bagi kami itu kan di dalam pembelajaran tidak hanya sekedar anak kita ajak jalan-jalan ke sawah, kita ajak anak jalan-jalan ke lapangan, tetapi di balik itu sebenarnya kan ada tujuannya kan Bu Irma. Jadi anak kita ajak jalan-jalan sekaligus untuk belajar kan seperti itu. Tetapi ya itu bagi beberapa orang tua mereka belum menyadari. Jadi apa arti pembelajaran di luar kelas? Jadi bagi mereka tuh namanya sekolah ya harus di sekolah, namanya pembelajaran ya harus di dalam kelas. Nah itu yang sedikit menjadi kendala bagi saya. Jadi itu saya harus banyak berkoordinasi juga nanti saya dengan rekan-rekan itu. Bagaimana saya itu harus seperti apa, langkah-langkah apa juga itu nanti saya harus saling membantu, saling berkolaborasi. Karena tadi kan Bunda juga memerlukan kolaborasi ya dengan teman-teman. Kemudian kira-kira ada nggak seseorang yang bisa diajak untuk berkolaborasi dalam rencana Bu Indah itu tadi? Ada Bu Irma, jadi saya selama ini ada ya saya sampaikan tadi. Di sekolah saya ada namanya Bu Ria. Ya, Bu Ria ini dia tuh ahli gitu di bidang IT. Jadi pembelajaran juga inovatif. Jadi saya akan berkolaborasi, saya akan banyak belajar juga dari Bu Ria itu terkait masalah saya ingin memberikan variasi media pembelajaran ke anak-anak itu. Saya akan mengajak Bu Ria untuk berkolaborasi. Jadi saya ingin belajar dari Bu Ria. Lalu juga saya akan berkolaborasi juga dengan Bu Eko. Bu Eko itu adalah salah seorang senior di sekolah saya karena kurang lebih udah 20 tahun lebih ya beliau itu mengajar di sekolah. Sudah lama ya, sudah lama. Jadi sangat paham ya bagaimana keadaan lingkungan di sekolah. Wali murid itu dari zaman ke zaman, tahun ke tahun itu perkembangan itu seperti apa. Jadi beliau itu paham. Bisa akan mengajak Bu Eko untuk berkolaborasi. Jadi untuk melakukan pendekatan kepada wali murid supaya nanti kita lebih mudah menyampaikan tujuan kita kepada wali murid. Ya, jadi untuk membangun sebuah hubungan atau relasi dengan teman sejauh itu sangat penting ya untuk kita bisa menumbuhkan sebuah kolaborasi yang sangat bagus sehingga bisa mencapai tujuan yang kita harapkan. Lalu kira-kira kapan ini Bu Indah bisa menerapkannya di kelas? Begini, kalau rencana saya Bu Irma, saya ingin secepatnya. Ya, saya ingin secepatnya bisa menerapkan apa yang saya rencanakan itu di kelas. Insya Allah ini setelah kita ngobrol ini, saya akan segera menghubungi, menemui Bu Ria juga Bu Eko. Saya akan menyampaikan terkait dengan rencana saya, tujuan saya, dan mungkin langkah-langkah saya, apa yang akan saya lakukan untuk merealisasikan dari rencana saya itu. Jadi saya akan segera berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah. Jadi insya Allah secepatnya dan saya mengusahakan untuk pertemuan pembelajaran yang akan datang itu saya sudah bisa menerapkan apa yang akan saya rencanakan. Baik Bu Indah, tidak terasa ya ini tadi kita sudah ngobrol banyak Bu Indah ya. Kemudian kira-kira apa yang kita dapat atau Bu Indah dapat dari obrolan kita tadi? Jadi saya kira kok banyak Bu Irma ya. Tidak terasa tadi kita mengobrol dari tadi itu banyak yang bisa saya dapatkan. Jadi
saya bisa menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi terkait dengan pembelajaran saya di kelas. Saya ingin menerapkan media pembelajaran yang lebih bervariasi lagi untuk anak-anak. Juga saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi saya terkait dengan kesiapan belajar mereka, juga minat dan gaya belajar dari anak-anak itu. Jadi selain itu saya juga bisa menemukan solusi. Kok baru sekarang juga ini bisa kepikiran ya? Saya ingin mengajak anak-anak untuk jalan-jalan sambil pembelajaran untuk di luar kelas gitu. Bagus. Jadi Bu Endah tadi juga keren, hebat sekali. Pembelajaran diferensiasi itu kan sebenarnya juga tidak mudah untuk diterapkan, namun Bu Endah juga mampu untuk akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Kemudian tadi juga akan menerapkan pembelajaran di luar kelas. Tentunya juga akan membangun relasi dengan teman-teman sejawat satu sekolah. Kemudian membangun sebuah kolaborasi yang sangat hebat ya Bu Endah. Semata-mata semuanya itu untuk peserta didik Bu Endah ya. Sekarang Bu Endah, dari percakapan kita tadi, obrolan kita tadi, Bu Endah sudah berhasil untuk mendapatkan solusi dari permasalahannya yang tadi anak kurang antusias, kurang bersemangat. Kemudian Bu Endah sudah berhasil menemukan solusinya dengan cara bagaimana memetakan tadi sesuai dengan kebutuhan anak, gaya belajar anak, misalkan auditori, visual, kinestetik. Bu Endah sudah berhasil untuk memetakan anak. Jadi Bu Endah juga berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak. Jadi setiap anak itu berhak untuk mendapatkan pembelajaran yang dia inginkan. Jadi selamat Bu Endah ya, tetap semangat untuk belajar dan sukses selalu. Terima kasih Bu Irma. Ini juga karena bantuan Bu Irma, motivasi dari Bu Irma, saya bisa menemukan solusi dari obrolan kita tadi. Terima kasih untuk waktu yang sudah diluangkan Bu Irma hari ini. Ya, sangat luar biasa sekali. Jadi nanti Bu Endah kalau lain waktu ada suatu masalah atau ingin dibicarakan, Bu Endah bisa hubungi saya. Nanti kita bisa melakukan perbincangan-perbincangan, mengobrol dengan penuh menghasilkan makna juga. Jadi kita mencari solusi yang terbaik seperti itu Bu Endah. Bu Endah, lain kesempatan kita ketemu lagi. Saya akhiri obrolan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Irma. Assalamualaikum Bu Irma, Bu Endah. Waalaikumsalam Pak Novan. Luar biasa sekali ya tadi mengamati percakapan Bu Irma dan Bu Endah, sangat seru kelihatannya. Ya, terima kasih Pak Novan. Alhamdulillah Bu Irma sudah selesai melakukan kucing dengan Bu Endah tadi ya. Ya. Bu Irma setelah melakukan kucing, sebelum penutupan ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Ya, Pak Novan. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan kucing terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan, Bu? Di sini saya sudah melakukan kegiatan kucing sesuai dengan alur kita, di mana saya sudah menentukan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Jadi sehingga dengan alur kita ini saya bisa menggali coach saya untuk bicara secara terbuka, menceritakan semuanya, sehingga coach saya juga bisa menemukan solusi dari masalahnya. Ya Bu Irma, menurut catatan saya pada proses coaching yang sudah Bu Irma lakukan, yang pertama, proses coaching sudah berjalan lancar dan baik sesuai alur Tirta. Yang kedua, Bu Irma sudah berusaha menggali kunci dan memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga kunci sudah bisa menemukan solusinya terkait permasalahannya. Yang ketiga, Bu Irma sudah menerapkan prinsip coaching dengan menerapkan kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Iya, Pak Novan. Ini pertanyaan terakhir dari saya, Bu, sebelum kita tutup percakapan ini. Ya. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan, Bu? Di sini saya ingin mengembangkan lagi yaitu kompetensi alur kita. Jadi supaya kedepannya proses kegiatan coaching ini bisa lebih baik lagi, Pak Novan, seperti itu. Betul. Baik sekali Bu Irma ya. Kita harus selalu berusaha untuk bisa lebih baik lagi. Sehingga kedepannya kita bisa melaksanakan coaching ini agar bisa lebih bagus ya Bu Irma ya. Ya Bu Irma yang hebat dan luar biasa. Melaksanakan coaching hari ini dengan sukses dan baik sekali. Sekian dulu Bu Irma kegiatan kita hari ini.
Tetap semangat, Birma. Semoga kita semua selalu sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam dan bahagia guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.